Rizky Mulyana. Nama saya Rwi Tersinaga. Nama saya Adelia Nurza Felicia. Tujuan kami dalam membuat video ini adalah untuk melatih menganalisis dalam peran lingkungan dalam membentuk solidaritas, kebersamaan, serta dukungan antar organisasi. Dan menganalisis interaksi sosial, nilai norma, serta kebudayaan yang berkembang di dalam suatu organisasi. Terakhir yaitu mengidentifikasi peran lingkungan sosial dalam membentuk interaksi sosial, solidaritas, dan kebersamaan antar anggota organisasi. Perkenalkan, nama saya Najwa Afni, saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Salah satu komunitas yang saya ikuti adalah komunitas Rumnet atau biasa dikenal dengan Rumah Internet. Nah, apa yang Kak ketahui tentang seputar Rumnet? Nah, jadi Rumnet ini merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Yayasan Muda Satu Atmandi. Nah, komunitas ini berfokus pada literasi dan teknologi, di mana di Rumnet ini biasanya kita melakukan pengabdian ke masyarakat. Nah, bagaimana kakak bisa mendeskripsikan tentang komunitas yang kakak ikuti? Nah, kan tadi aku udah ngebahas nih soal Rumnet itu fokus pada literasi dan teknologi. Nah, di Rumnet ini kita mengembangkan dalam bidang edukatifnya, sosialnya, kolaboratifnya. Jadi di Rumnet ini kita sangat kental dengan volunteer atau kerelawanannya. Jadi biasanya ini kita yang kayak ikut-ikut gitu di komunitas ini, kita tuh sering melakukan pengabdian serta kolaborasi dan inovasi kepada masyarakat yang ada. Nah, di dalam komunitas kakak, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan? Nah, ada beberapa nih kegiatan yang rutin dilakuin. Misalnya yang pertama adalah Open Recruitment Volunteer. Open Recruitment Volunteer ini biasanya dilakukan per batch. Nah, yang selanjutnya adalah volunteer tadi atau kerelawanan. Nah, di situ kita akan melakukan pengabdian ke masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada ekspansi program. Nah, di ekspansi program ini biasanya kita melakukan ekspansi komunitas ke daerah lain, misalnya ekspansi dalam sepak bola atau bulu tangkis ya, seperti itu. Nah, ada juga kita melakukan meet up. Meet up ini tujuannya itu untuk pertemuan tiap anggota agar mempererat solidaritas dalam komunitas kita. Nah, biasanya kan Kak, di dalam komunitas itu kan ada budaya juga kebiasaan. Nah, kalau di dalam rumah internet itu kebudayaan dan kebiasaan apa aja yang ada? Nah, kalau di Rumnet ini ada beberapa kebudayaan atau kebiasaan ya. Yang pertama itu adalah kerelawanan. Nah, seterusnya adalah kebersamaan serta kolaborasi. Selanjutnya juga ada nih, kita di situ berbasis literasi dan teknologi. Serta yang terakhir tuh ada nih, nggak lupa kita nih, yang biasa kita lakuin adalah nilai religius dan sosial, di mana biasanya kalau di kerelawanan itu kita menjadi volunteer yang mencerminkan budaya utama. Terus kita biasanya melakukan perekrutan. Nah, kalau misalnya di nilai religius, biasanya kita menjaga adat dan tata moral kita dalam melakukan volunteer itu. Walaupun biasanya di kegiatan-kegiatan tertentu kita tetap menjaga nilai religius serta sosial. Nah, jadi dalam komunitas rumah internet itu apakah ada norma yang berlaku yang tertulis atau tidak tertulis, Kak? Nah, di sini ada nih dua norma yang tidak tertulis maupun tertulis. Biasanya norma yang tertulis itu adalah aturan-aturan perekrutan anggotanya. Adapun juga misalnya kode etik komunitas seperti harus disiplin, berkomitmen, dan bertanggung jawab dalam program-program yang ada. Kalau tidak tertulis biasanya itu dari diri kita sendiri. Biasanya itu saling menghargai, menjaga nama baik komunitas, solidaritas antara anggotanya, menjaga etika komunikasi di media sosial maupun secara tetap langsung. Tadi setelah kakak mengikuti Rumnet ini, apa manfaat bagi identitas sosial kakak? Nah, selama aku mengikuti Rumnet ini ya, ada manfaat-manfaat bagi identitas sosial aku, di mana aku jadi punya rasa kebersamaan. Jadi di dalam kelompok itu tercipta adanya rasa kebersamaan. Terus aku dapat ini penguatan identitas pemuda. Jadi aku lebih produktif. Terus setelah aku mengikuti Rumnet, aku juga punya relasi yang lebih luas. Jadi aku
aku punya teman-teman dari berbagai kampus, dari berbagai kalangan, dari berbagai tingkat. Dan di Roomnet ini kita ada pengembangan kapasitas diri. Jadi setelah aku mengikuti ini, aku jadi mendapatkan soft skill, mulai dari komunikasi, kepemimpinannya, dan di sini juga ada hard skillnya. Nah, tadi seperti yang aku udah jelasin, di sini kan fokus kepada literasi digitalnya, dan di sini juga kita akan mengembangkan teknologi dalam diri kita. Juga biasanya tuh ada legitimasi sosial. Nah, di sini tuh ini merupakan kayak mana ya, bagian dari komunitas. Jadi di bawah yayasan itu kan komunitas ini tadi bernaung. Nah, jadi kita punya kredibilitas individual gitu. Terima kasih ya Kak atas informasinya tentang rumah internet. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari rumah internet adalah sebuah komunitas sosial yang berfokus pada peningkatan literasi digital dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari rumah internet. Jadi saya di sini mengambil sebuah organisasi remaja masjid muslimin. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah, biasa dipanggil Viva. Di sini saya merupakan anggota dari remaja masjid muslimin. Di sini bagaimana kakak mendeskripsikan sebuah organisasi remaja masjid muslimin? Menurut saya, organisasi remaja masjid itu merupakan wadah di mana kita bisa mengembangkan diri dari segi agama maupun kegiatan sosial lainnya. Kalau gitu, kegiatan apa yang biasanya dilakukan di dalam organisasi remaja masjid muslimin itu? Baik, dimana kalau di remaja masjid muslimin itu dia ada kegiatan rutinnya. Yang pertama itu ada kajian mingguan, yang kedua itu ada kerjaan gotong royong sebulan sekali. Terus tuh ada kegiatan sosialnya seperti santunan anak yatim, terus tuh bagi-bagi takjil ketika bulan Ramadan, dan banyak lainnya. Kebudayaan atau kebiasaan apa saja yang dijaga dalam organisasi remaja masjid muslimin? Oke, budaya yang kami jaga itu yang pertama ada kebersamaan, yang kedua itu kekompakan, terus itu kalau budaya musyawarah. Jadi sebelum kami mengambil keputusan, kami terbiasa bermusyawarah dulu. Pasti kan Kak, di dalam organisasi remaja masjid muslimin itu pasti ada sebuah aturan. Aturan apa saja yang berlaku di dalam organisasi? Yang pertama, aturannya itu yang pertama itu ada menjaga sopan santun, terus tuh berpakaian yang sopan, terus tuh saling menghargai, tidak membeda-bedakan sesama anggota. Menurut kakak, apa manfaat dari organisasi ini dalam membuat identitas sosial kakak sendiri? Menurut saya bergabung dengan komunitas ini itu membuat saya merasa berada di lingkungan yang positif, di mana identitas saya sebagai remaja muslim itu semakin kuat, dan di mana komunitas ini saya belajar bagaimana caranya bertanggung jawab, saling menghormati, dan banyak lainnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari organisasi remaja muslimin itu merupakan wadah positif bagi pemuda untuk belajar, beribadah, dan berkontribusi kepada masyarakat dengan suasana kekeluargaan. Aturan yang tadi kakak bilang bisa berlaku menumbuhkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan bagi identitas sosial, keberadaan organisasi ini membentuk kepribadian yang lebih religius, percaya diri, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sekian dari wawancara yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Organisasi yang kamu ikuti Bapak Ibu, mulai terima kasih. Di sini abang mengikuti organisasi yang namanya BMF, tapi
itu organisasi yang ada di dalam kampus kita, terutama di FIS, di Fakultas Ilmu Sosial. SEMAF dan BPNF ini bertugas sebagai tempat wadah aspirasi untuk kalau misalnya mahasiswa melakukan sesuatu atau yang akademik itu bisa berproses. Jadi kan Bang, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana Bang mendeskripsikan tentang organisasi Abang itu ini? Nah, oke, jadi organisasi Abang itu, SEMAF dan BPNF itu adalah organisasi kemahasiswaan yang berkampus di tingkat Fakultas Ilmu Sosial yang memiliki tugas beberapa. Yang pertama, SEMAF Unimed merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas. Baru fungsinya sebagai pelaksana program kerja kemahasiswaan yang berhubungan dengan pengembangan minat, bakat, akademik, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di lingkungan fakultas kita. Nah, SEMAF BPNF ini juga berfungsi sebagai wadah aspirasi mahasiswa, kreativitas dan aktualisasi mahasiswa dalam berbagai bidang, mulai dari akademik, seni olahraga, hingga sosial. Nah, kalau BPN itu adalah merupakan organisasi lembaga legislatif di tingkat fakultas. Fungsinya mengawasi, menilai, sekaligus memberi pertimbangan atas kinerja SEMAF maupun AIT yang ada di lingkungan fakultas kita ini. Nah, BPNF ini juga berperan dalam merumuskan dan besar kebijakan, mengatur mekanisme organisasi, serta menyalurkan aspirasi mahasiswa agar program kerja dilakukan tetap. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa SEMAF Unimed lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan, BPNF itu sebagai pengawas saja. Jadi mungkin Bang tadi ada menjelaskan deskripsinya gitu Bang. Untuk kegiatan yang perlu dilakukan dalam organisasi ini apa? Nah, salah satunya itu contohnya kita pasti rapat ya, rapat kerja sebagai apa yang mau kita kerjakan di SEMAF ini dan BPNF. Nah, yang kedua itu pelatihan kepemimpinan. Kami setiap bulannya pasti ada membuat rapat begitu juga, tapi mengenai bagaimana untuk meningkatkan daya kepemimpinan kita. Nah, baru pekan kreativitas mahasiswa seperti PKM ya, ngerti kan? Misalnya kita ikut olimpiade tulis secara ilmiah, ikut olimpiade debat. Nah, rencana kita akan lakukan di bulan ini atau bulan depan debat. Nah, untuk budaya atau kebiasaan yang harus dijaga di komunitas di organisasi Abang ini supaya tidak terjaga gitu Bang? Mungkin kalau di kami SEMAF dan BPN itu budaya yang pastinya kami di sini saling menghargai ya. Dan kalau misalnya kami dalam rapat itu dalam diskusi, kami itu ada aturan-aturannya seperti norma dalam berbicara ketika kami berikan pendapat dalam pendapat, misalnya izin saya memberikan pendapat baru, misalnya dalam kegiatan, misalnya kita ingin kemarin kita PKMB kan. Nah, kebiasaan kami itu selalu kami menghargai teman-teman yang berada di semua kalau kami BPN. Dan kebiasaan kami itu saling pokoknya hal yang baik kami lakukan. Jadi yang manfaat komunitas, manfaat organisasi yang diharapkan sebagai identitas sosial lah. Yang pastinya manfaatnya itu dalam segi akademik adalah itu melatih kompetisi kita dalam berbicara atau public speaking. Kita lebih mahir dalam berbicara dalam masyarakat luas, seperti misalnya kita jalan kelas, kita makin percaya diri ketika kita presentasi dan berdiskusi dengan teman-teman kita. Nah, baru dalam bidang seperti identitas itu masih kayak populer ya, popularitas. Nah, Abang mungkin ya dari kenal juga mungkin di lingkungan kita dan ya popularitas Abang mungkin ada identitas sedikit. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Oke. Terima kasih Bang.